Tanggap soal cepat dan pembahasan matematika kelas 8. Bersama saya Marlin Musude ST, guru SMP Negeri Toaro, Tentena, Kabupaten Poso. Salam support, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Selamat bertemu kali ini lewat pembelajaran online untuk mengisi waktu kalian stay at home. Apalagi bagi kalian yang siap-siap untuk ikut ujian nasional. Kita akan latihan soal-soal ujian nasional serta pembahasannya. Kali ini tentang gradien. Soal pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh soal gradien. Ujian nasional tahun 2018. Sebelum kita menjawab, mari kita simak dulu ya, apa itu gradien. Gradien adalah besaran sebuah kemiringan yang biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Bisa saja kemiringan itu ke kiri, bisa saja kemiringan itu ke kanan seperti gambar ini. Besarnya gradien sebuah garis ditentukan oleh perbandingan panjang garis vertikalnya dan panjang garis horizontalnya, dan tentu diukur dari sudut siku-sikunya. Garis vertikal dinamakan sumbu Y pada bidang kartesius dan garis horizontal dinamakan sumbu X pada bidang kartesius. Simpelnya, besar gradien sama dengan Y per X atau boleh juga tinggi per lebar. Jadi kesimpulannya, gradien adalah perbandingan panjang garis vertikal dan horizontalnya. Tentu diukur dari sudut siku-sikunya. Berarti M sama dengan Y per X. Sekali lagi kesimpulannya, gradien adalah perbandingan panjang garis vertikal dan horizontalnya. Ingat, diukur dari sudut siku-sikunya. Nah, gradien adalah kemiringan. Bisa saja miring ke kanan, bisa saja miring ke kiri seperti pada gambar berikut. Ada yang miring ke kanan, ada juga yang miring ke kiri. Nah, gradien yang miring ke kanan nilainya positif. Kenapa positif? Kita ambil berdasarkan garis bilangan. Bagian kanan adalah tempat angka-angka positif, sementara bagian kiri adalah tempat angka-angka negatif. Ya. Misalkan garis A, gradiennya berapa? Kita lihat, vertikalnya 3, horizontalnya 2, berarti gradiennya 3/2. Garis yang B, vertikalnya 4, horizontalnya 1, berarti gradiennya 4/1 atau 4. Garis C, gradiennya berapa? Ayo tebak. Vertikalnya 2, horizontalnya 2, berarti gradiennya 1. Yang D, vertikalnya 2, horizontalnya 4, berarti gradiennya 2/4 atau 1/2. Nah, demikian juga besaran gradien yang miring ke kiri. Pasti kalian bisa menghitung besarannya masing-masing. Oke? Tapi jangan lupa, semua yang miring ke kiri atau yang condong ke kiri akan bernilai negatif. Oke, next. Sekarang kita akan amati garis-garis yang sejajar. Dari pandangan mata, keempat garis yang miring ke kanan ini kecondongannya atau kemiringannya sama. Dengan kata lain, tidak akan pernah berpotongan jika garisnya diperpanjang. Jika semua garis-garis ini dikumpul atau didekatkan, atau lebih tepatnya diimpit pada satu bidang datar, maka garis-garis itu hanya akan kelihatan satu garis saja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua garis-garis yang sejajar atau yang condongnya atau yang miringnya sama, besar gradiennya akan sama pula. Contoh,
Keempat garis yang miring ke kanan ini melewati titik-titik koordinat yang berbeda-beda, tetapi tingginya sama dan lebarnya sama. Berarti gradiennya sama, yaitu tingginya 4, lebarnya 1, atau 4/1, sama dengan positif 4 karena miring ke kanan. Dan berikut 4 garis di bawah ini gradiennya sama, negatif 3/2, tingginya 3, lebarnya 2. Sekali lagi, karena sejajar, maka gradiennya sama. Dan jangan lupa, tanda negatif pasti karena garisnya miring ke kiri. Dan tanda positif pasti karena garisnya miring ke kanan. Oke, next. Berikut ini kita amati garis-garis yang saling tegak lurus ya. Ciri-cirinya kita lihat salah satu gambar pasangan garis saling tegak lurus. Yang satunya arahnya ke kanan, yang satunya arahnya ke kiri. Dan berpotongan tegak lurus. Yang pasti ingat yang ke kiri tandanya negatif dan yang ke kanan tandanya positif. Kita lihat pasangan garis A. Yang ke kanan tingginya 4, lebarnya 2, maka gradiennya 4/2 atau 2. Yang ke kiri tingginya 1, lebarnya 2, maka gradiennya negatif 1/2. Ingat ke kiri ya, negatif. Pasangan garis B, yang ke kanan tingginya 5, lebarnya 2, maka gradiennya positif 5/2, positif ya ke kanan. Yang ke kiri tingginya 2, lebarnya 5, maka gradiennya negatif 2/5. Pasangan garis C, yang ke kanan tingginya 3, lebarnya 1, maka gradiennya positif 3/1 atau 3. Yang miring ke kiri tingginya 2, lebarnya 6, maka gradiennya negatif 2/6 atau sederhananya negatif 1/3. Jika diperhatikan, angka-angka gradien pasangan garis yang saling tegak lurus ternyata berkebalikan atau cuma dibalik, atau penyebut dan pembilangnya diputar saja. Oke, tapi jangan lupa ya, tanda negatif ke kiri dan positif ke kanan. Oke, next kita kembali ke soal semula. Kembali kita perhatikan soalnya. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis A adalah, pertama perhatikan garisnya miring ke kiri, berarti tanda gradiennya negatif ya. Besarnya Y/X atau tinggi per lebar. Kalau hitung dari bawah, tingginya 4, lebarnya 6. Atau boleh juga tingginya 2, lebarnya 3. Sama saja ya, 4/6 atau sederhananya 2/3. Berarti MA sama dengan negatif 4/6, sederhananya negatif 2/3. Maka temannya yang saling tegak lurus, angka gradiennya balik saja, 3/2. Positif ya, karena miring ke kanan. Jadi jawabannya bagian D, 3/2. Oke, next. Sampai ketemu di pembahasan soal berikut. Bersama saya, Marlin Musude ST, Tentena Kabupaten Poso. Salam support, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.